Coba deh Anda bayangkan ini, Anda seorang mantan wakil presiden, perusahaan keluarga Anda beli sebidang tanah. Puluhan tahun lalu, surat-suratnya lengkap semua, sertifikat resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Bahkan sudah diperpanjang juga. Betul, sudah diperpanjang, harusnya aman banget kan? Tiba-tiba Anda digugat sama perusahaan pengembang raksasa, dan entah gimana ceritanya Anda kalah di pengadilan. Aset Anda terancam dieksekusi. Gila. Nah, kalau seorang Yusuf Kala aja bisa ngalamin hal kayak gini, gimana nasib warga biasa? Kasus ini yang Anda sertakan di sumber-sumbernya, ini benar-benar kayak ngebuka kotak Pandora. Di permukaan, ini kelihatannya sengketa lahan biasa antara PT Haji Kala sama PT Goa Makassar Tourism Development atau JMTD. Ya, JMTD. Tapi begitu kita gali lebih dalam, wah, ceritanya jauh lebih rumit. Ada laporan investigasi DPRD, ada kritik pedas dari budayawan, bahkan tuduhan mafia tanah yang dilontarkan secara terbuka. Oke, Misi kita kali ini ya menyatukan semua kepingan ini buat melihat gambaran besarnya. tepat. Kita bakal bedah kasus ini dari intinya. Kita mulai dari pertarungan hukum yang lagi panas ini, terus kita mundur ke belakang buat lihat mesin finansial di balik GMTD yang lagi disorot DPRD. Menarik. Dan terakhir, kita balik lagi ke titik nol. Sebenarnya tujuan awal proyek raksasa ini tuh apa sih? Karena ternyata ceritanya jauh banget dari sekedar bangun perumahan mewah. Siap, siap. Mari kita mulai. Oke, kita langsung aja ya ke jantung sengketanya. Di satu sudut kita punya PT Haji Kala. Menurut sumber yang Anda kasih, mereka beli lahan 16,4 hektar ini tahun 1993. Langsung dari ahli waris kerajaan Goa. Betul. Secara legalitas, kelihatannya mereka kuat banget. Sangat kuat. Mereka pegang 4 sertifikat hak guna bangunan, HGB, yang resmi diterbitkan BPN tahun 1996. Bukan cuma itu loh, Gimana? sertifikat-sertifikat ini udah diperpanjang dan berlaku sampai tahun 2036. Dalam dunia hukum pertanahan, ini harusnya bukti kepemilikan yang sulit banget dibantah. Siapapun yang lihat dokumen ini pasti mikir kasusnya udah kelar. Tapi disinilah ceritanya jadi aneh. JMTD gugat dan menang di Pengadilan Negeri Makassar. Gimana bisa ada dua klaim yang sama-sama ngerasa punya bukti kuat, terus pengadilan menangin salah satunya? Di mana letak masalahnya? Nah, kejanggalan inilah yang bikin kasus ini jadi sorotan nasional. Bahkan Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid, sampai turun tangan langsung. Oh, sampai menterinya turun. Iya, dan yang mengejutkan, Pak Nusron secara terbuka ngaku ada yang nggak beres di internal lembaganya sendiri di masa lalu. Dia bilang, kenapa satu objek bisa terbit 2 sertifikat? Berarti ada yang tidak proper di internal kani. Wow. Ini pengakuan yang luar biasa loh dari pucuk pimpinan BPN. Tunggu sebentar. Jadi Kepala Lembaga Pertanahan Nasional sendiri ngaku kemungkinan ada sertifikat ganda karena kesalahan internal mereka. Tapi proses hukum di pengadilan tetap jalan dan menangin JMTD. Ini logikanya gimana? Nah, itulah yang bikin pihak Yusuf Kala meradang. Ada satu lagi kejanggalan fatal dalam proses eksekusinya. Apa itu? Pihak JK dan juga Menteri Nusron Wahid menyoroti bahwa eksekusi itu dilakukan tanpa proses yang namanya konstatering. Konstatering itu apa ya? Secara sederhana, konstatering itu kewajiban pengadilan buat turun ke lapangan bareng BPN dan para pihak buat nyocokin batas-batas tanah yang disengketakan sesuai putusan. Oh, jadi verifikasi lapangan gitu ya? Betul. Dan menurut Mahkamah Agung, ini syarat mutlak, nggak bisa ditawar. Dan itu nggak dilakukan. Menurut klaim pihak JK, enggak. Dia menuduh prosesnya penuh rekayasa dan kebohongan hukum. Waduh, Menurutnya, yang terjadi itu panitera pengadilan datang ke lokasi dan cuma minta pihak GMTD buat nunjuk. Ini loh lokasinya, gitu aja. tanpa pengukuran ulang resmi dari BPN. Persis. Ini yang bikin JK melontarkan pernyataan kerasnya. Kalau Haji kalah saja dia mau main-mainkan, apalagi yang lain. Pesan dibaliknya kuat banget ya. Dia mengubah ini dari sengketa bisnis perusahaannya, jadi perlawanan terhadap praktek yang dia sebut sebagai mafia tanah. Betul sekali. Negasin kalau perlawanan ini adalah untuk semua orang yang mungkin ngalamin hal serupa tapi nggak punya suara sekuat JK. Ini jadi studi kasus yang ngeri ya tentang betapa rapuhnya hak milik di hadapan proses hukum yang dipertanyakan. Oke. Sengketa hukumnya aja udah pelik banget dan penuh kejanggalan. Ini bikin saya bertanya-tanya,
Siapa sih sebenarnya GMTD ini sampai mereka bisa begitu percaya diri dan agresif? Nah, Coba kita lihat dapur mereka deh. Karena menurut sumber Anda, DPRD Sulawesi Selatan juga lagi ngoprek hal ini. Benar? Dan disinilah kita masuk ke lapisan kedua. Dugaan penyimpangan finansial dan tata kelola. Menurut Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, ada indikasi penyimpangan yang serius. Serius gimana? Perlu diingat, GMTD ini bukan perusahaan swasta murni, ini perusahaan patungan. Patungan. Patungan sama siapa? Sama pemerintah daerah, berdasarkan data awal, komposisi sahamnya itu Pemprov Sulsel 20%, Pemkot Makassar 10%, dan Pemkap Goa 10%. Wow, total kepemilikan pemerintah daerah berarti 40%. Betul. Sisanya dipegang investor swasta, dalam hal ini grup Lipo yang masuk belakangan. 40% itu kepemilikan yang signifikan banget. Harusnya pemerintah daerah sebagai pemegang saham dapat keuntungan yang besar juga dong dari proyek properti raksasa di kawasan strategis Tanjung Bunga itu. Harusnya begitu kan? Tapi, data yang diungkap oleh Kadir Halid di DPRD nunjukin gambaran yang beda banget. Siap buat dengar angkanya? Oke, berapa? Total dividen atau pembagian keuntungan yang diterima ketiga pemerintah daerah itu, Pemprov, Pemkot, dan Pemkap, sejak GMTD berdiri tahun 1991 adalah sekitar 12 miliar rupiah. 3 pemerintah daerah selama lebih dari 30 tahun. Ya, Dari proyek properti di lahan ratusan hektare di lokasi premium. Angka itu bahkan nggak masuk akal. Itu bukan sekedar kecil, itu hampir kayak uang receh dalam skala proyek segede ini. Kok bisa gitu? itulah pertanyaan yang sama yang dilontarkan Kadir Halid. Dia bilang informasi yang diterima DPRD, keuntungan perusahaan itu udah nyampe triliunan rupiah. Triliunan, iya triliunan. Tapi yang sampai ke kas daerah sebagai dividen cuma 12 miliar. Disinilah letak tuduhan paling seriusnya. Dugaan manipulasi struktur perusahaan setelah grup Lipo masuk. Manipulasi. Manipulasi kayak gimana yang dimaksud? Kadir Halid menuding, setelah Lipo masuk, muncul sebuah perusahaan baru yang beroperasi di luar struktur GMTD, tapi seolah-olah bertindak sebagai holding atau induknya. Oke. Perusahaan baru ini, yang sahamnya 100% milik Lipo, diduga melakukan transaksi jual beli lahan secara mandiri. Jadi, aset yang harusnya dikelola dan dijual oleh JMTD, perusahaan patungan itu, justru dijual oleh entitas lain. Jadi JMTD ini kayak cuma papan nama aja gitu. Asetnya ada di situ, tapi yang jualan dan yang pegang uangnya justru entitas lain yang nggak bisa disentuh sama pemerintah daerah sebagai mitra. Itulah dugaan yang lagi diinvestigasi DPRD. Konsekuensinya, keuntungan besar dari penjualan lahan nggak masuk ke buku JMTD, sehingga dividen yang dibagikan ke pemegang saham, termasuk pemerintah, jadi kecil banget. Waduh. Kadir Halid negasin, kalau ini terbukti, ini bukan lagi soal sengketa bisnis, tapi bisa masuk ranah pidana, karena ada potensi kerugian negara yang masif. Ini kan skema yang sering kita dengar ya di kasus-kasus lain. Pertanyaan saya, pemerintah daerah kan punya 40% saham. Apa mereka nggak punya perwakilan di Dewan Direksi atau Dewan Komisaris yang bisa lihat ini terjadi? Di mana fungsi pengawasannya selama puluhan tahun ini? Itu dia, pertanyaan jutaan dolarnya yang juga coba digali sama DPRD. Apakah ada kelalaian, ketidaktahuan, atau bahkan keterlibatan? Sumber-sumber yang Anda berikan belum jawab itu secara tuntas, tapi investigasi DPRD jelas mengarah ke sana. Mereka pengen tahu kemana aliran dana yang sesungguhnya. Gila. Jadi kita punya sengketa hukum yang janggal, dugaan permainan finansial yang berpotensi merugikan negara triliunan rupiah. Rasanya semua ini udah jauh banget ya dari citra sebuah proyek pengembangan pariwisata. Jauh sekali. Ini bikin saya penasaran. Coba kita putar waktu lebih jauh lagi ke tahun 1991. Sebenarnya JMTD ini awalnya mau dibuat untuk apa sih? Dan disinilah kita nemuin tragedi yang sesungguhnya, yaitu hilangnya sebuah visi yang sangat mulia. Oh iya? Menurut sumber Anda, khususnya dari tulisan Prof. Nur Hayati Rahman, seorang guru besar sastra dari Unhas, GMTD itu digagas oleh Gubernur Sulsel saat itu, Prof. Ahmad Amiruddin. Idenya sangat visioner. Apa idenya? Idenya adalah membangun pusat wisata maritim yang terintegrasi dengan Benteng Somba Opu. Tujuannya bukan sekedar bangun hotel dan perumahan, tapi untuk menghidupkan kembali kejayaan Kerajaan Goa sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Wow. Benteng Somba Opu yang dibangun sejak tahun 1525
Itu kan dulunya pusat perdagangan internasional yang ramai dikunjungi pedagang dari Eropa, dari Asia. Visi awalnya itu merevitalisasi sejarah itu. Sebuah visi yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, kayak langit dan bumi ya. Prof. Nur Hayati ngasih gambaran yang menyedihkan banget. Benteng Somba Opu yang harusnya jadi pusat kebanggaan, kini kondisinya terabaikan. Terabaikan gimana? Ada rumah-rumah adat di dalam kompleks benteng yang diserobot, dan yang paling parah, di atas area benteng yang kemungkinan besar masih nyimpen ribuan artefak dan situs arkeologi yang belum tergali, justru dibangun wahana permainan anak-anak. Tunggu, apa? Wahana permainan anak-anak? Iya, Itu ironi yang paling puncak nggak sih? Proyek yang tujuannya buat menghormati dan melestarikan sejarah kerajaan Goa justru berakhir dengan bangun ayunan dan perosotan di atas peninggalan sejarah itu sendiri. Sulit ngebayangin gimana itu bisa disetujui. belum lagi dampak sosialnya. Kawasan pesisir yang dulunya jadi akses hidup mati bagi nelayan lokal buat melaut, kini ketutup sama tembok-tembok perumahan mewah. Ya ampun, Itu kini dikuasai kapitalis yang cuma buat orang kaya. Sementara masyarakat lokal yang udah turun-temurun hidup di sana justru tersingkir. ini kritik yang paling fundamental ya. Proyek pembangunan yang melupakan manusianya. Benar, Prof. Nurhayati bahkan ngebandingin sama model pariwisata yang lebih beradab di tempat lain. Misalnya di Colmar, Prancis, yang melestarikan arsitektur abad pertengahan dan jadiin warganya sebagai bagian dari daya tarik wisata. Oke. Atau gimana suku-suku Indian di Amerika diberdayakan, ngubah cara hidup mereka jadi pengelola pariwisata yang sukses. Beliau berpendapat, harusnya masyarakat nelayan di sekitar Tanjung Bunga itu dibina, ditata kampungnya jadi kampung budaya nelayan. Biar mereka ikut sejahtera, bukan digusur. Inilah jiwa yang hilang dari proyek GMTD. Jadi kalau kita rangkum ya perbincangan kita mulai dari kasus hukum panas yang dialami seorang Yusuf Kalla, yang ternyata kayak narik sebuah benang kusut yang panjang banget. Panjang sekali, Benang itu ngebawa kita pada dugaan manuver finansial rumit yang berpotensi merugikan negara sampai triliunan rupiah. Dan ketika kita terus tarik benang itu sampai ke ujungnya, kita nemuin akarnya. Sebuah mimpi besar yang hancur, visi luhur buat ngangkat kembali sejarah maritim Nusantara yang akhirnya terkubur di bawah pondasi proyek properti eksklusif, proyek yang meminggirkan sejarah dan masyarakatnya sendiri. betul. Sebuah cerita yang kompleks dan punya banyak pelajaran, dari sengketa tanah, tata kelola perusahaan, sampai soal jiwa sebuah pembangunan. Ini semua akhirnya ngebawa kita pada satu pertanyaan mendasar untuk Anda renungkan. Ketika sebuah proyek yang dirancang untuk menghormati sejarah dan budaya sebuah daerah justru berakhir dengan konflik sengit tentang siapa yang berhak atas tanah dan siapa yang paling diuntungkan secara finansial, ini masa kita buat bertanya, di mana sebenarnya letak keseimbangan antara pelestarian warisan budaya, kesejahteraan masyarakat lokal, dan kepentingan modal dalam pembangunan sebuah kota modern. Pertanyaan ini nggak cuma relevan buat Makassar loh, tapi mungkin juga lagi terjadi di kota tempat Anda tinggal saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.